Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita tanpa karunia Allah. Dan dialah Allah yang maha menyaksikan semua perbuatan kita. Tidak ada kebaikan yang luput dari pengawasannya dan tidak ada kemaksiatan yang lepas dari pengetahuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, maha sabar, walaupun kita bergelimang dosa, tetap saja ditutupi aib kita, sehingga orang lain masih menghormati kita. Dan walaupun kita berlumur dosa, Allah tetap memberikan ilmu agar kita tahu cara bertobat. Bahkan di majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mohon maaf, saya sedang diberi nikmat sedikit kurang fit. Jangan mengatakan karena cuaca, karena perubahan cuaca jadi sakit. Tidak. Buktinya cuaca berubah, yang sakit sebagian, tidak seluruhnya. Jangan mengatakan ini karena baru pulang dari Papua. Tidak ada kaitan. Yang pulang dari Papua banyak, tidak semuanya sakit. Itulah sebabnya kalau pulang dari Mekah batuk, tidak boleh mengatakan yang tidak batuk adalah unta. Tidak ada hubungan. Kita semua pasti ingin bahagia, benar? Kita semua tidak mau hina, kita ingin mulia. Yang dirindukan orang itu adalah bahagia, mulia, dan selamat. Benarkah? Tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Dan kuncinya yang paling ringkas adalah menjadi ahli takwa. Kenapa kita berat menghadapi hidup ini? Karena jauh dari pertolongan Allah. Karena kalau Allah nolong pasti mudah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, persoalan remeh juga jadi susah. Kenapa kita berat menghadapi hidup ini? Karena kita berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Padahal tidak ada perintahnya. Kita menyelesaikan masalah sendiri. Perintah Allah itu kita jadi ahli takwa dalam segala keadaan. Punya masalah, tambah takwa. Diberi nikmat, makin takwa. Takwa itulah yang mendatangkan pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Jadi kalau ada masalah, harus yakin ini masalah terjadi dengan izin Allah. Dan masalah ini baru selesai kalau Allah nolong. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya sekarang saya supaya ditolong Allah? Sah itu. Jadi bukan bagaimana kita pecahkan masalah ini, tapi tidak melibatkan Allah. Salah. Bagaimana caranya supaya keluarga kita ditolong Allah? Bagaimana caranya supaya perusahaan ini ditolong oleh Allah?
Bagaimana supaya pesantren ini ditolong oleh Allah? Mau membangun masjid, bagaimana caranya supaya Allah nolong masjid ini jadi dan berpahala kita yang membangunnya? Jadi kalau saudara mau bisnis, ketahuilah tiap yang beli itu Allah yang menggerakkan. Kalau rumah tangga ingin sakinah, ketahuilah yang menurunkan sakinah itu adalah Allah. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, berusahalah sekuat tenaga jadi ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita ingin bahagia, mulia, selamat, jadilah ahli takwa. Seperti apa sih ahli takwa itu? Ahli takwa itu adalah yang hatinya yakin kepada Allah. Bukan hanya tahu Allah, bukan juga hanya percaya sudah bagus. Tapi yakin nih Allah sedang memperhatikan kita. Yakin Allah yang menggenggam rezeki. Yakin setiap makhluk dalam kekuasaan Allah. Yakin yang mengatur jodoh itu adalah Allah. Yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yakin kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Walaupun semua menolak kejadian. Yakin kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Kalau orang sudah yakin, lalu buahnya adalah patuh dan pasrah. Makin patuh kepada yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak suka, dan pasrah. Pasrah itu amalan hebat hadirin. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, atau ayat 3. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, ini amalan yang membuat kita dijamin oleh Allah, dicukupi. Al-Anfal ayat 29. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Masya Allah, kalau sudah dibukakan hati kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, tidak sulit mengambil langkah. Dibukakan hati bisa melihat antara singa dan kue, tidak repot kita untuk lari. Bayangkan kalau gelap tidak bisa lihat apa-apa, kita mendekati, pas kita kunyah ternyata taring singa, kan tidak bagus, mustahil. Di antaranya yang harus kita jaga adalah mata. Karena dari mata turun ke hati, turun ke lutut, hadirin. Kalau mata tidak terjaga nyorocot kalau dalam bahasa Sunda. Ini serius. Kenapa susah hafal Al-Quran? Tanya saja ke mata. Kenapa sholat tahajud susah? Tanya ke mata. Kenapa sholat tidak khusyuk? Tanya ke mata. Apa saja yang dilihat? Kenapa munajat tidak nikmat? Mata. Ini mata. Berpengaruh sekali kepada ruhiyah kita.
Surat khianat mata, surat Fatir ayat, surat Ghafir ayat 119. Maaf, ayat 19. Surat Ghafir itu surat ke 40 ayat 19. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allah menciptakan mata kita adalah untuk nambah iman, nambah amal, bukan nambah dosa. Nah, saat ini kalau tidak disiplin jaga mata, kita akan tambah tuh dosanya, tambah keras hati kita. Apa saja? Satu, hati-hati dengan melihat lawan jenis yang tidak halal. Sudahlah hadirin, disiplin. Pandangan pertama halal, pandangan selanjutnya dah palingkan. Tapi ini masih yang pertama dari tadi. Selalu saja ada alasannya. Saya masih bertahan pada pandangan pertama. Hadirin, tadi ayat tadi sudah disampaikan khianat mata. Kita bisa merasakanlah gimana pandangan yang tidak ada apa-apanya, lihat tapi tidak ada perubahan di hati, dan ada pandangan yang hati itu beda rasanya. Hati-hati, laki-laki jaga pandangan. Turun dari sini jangan pura-pura lihat yang nyebrang ya. Tapi kan saya kesini sambil nyari jodoh, selalu ada alasan. Sudahlah hadirin, sekali lihat tanda. Ngobrol bisa menjaga pandangan. Saya lelaki, bisa mewakili lelaki yang lain lah. Berat bukan pandangan ini? Kek, berat tidak kek? Pakai kan sudah lama memandang. Berat. Saya tidak yakin akan merasakan nikmatnya ibadah kalau mata tidak terjaga. Garing ibadah tuh ya, kering. Tahajud tidak nikmat, baca Quran juga tidak nikmat kalau dicampur dengan maksiat mata. Dah, nafsu ingin melihat, tapi iman jaga pandangan. Kalau akhwat lihat ikhwan bagaimana? Jawab. Kalau akhwat lihat ikhwan gimana? Jawab. Saya tidak pernah jadi akhwat. Akhwat, bagaimana kalau lihat lelaki? Biasa saja. Oh, ternyata cuma kita. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aneh ya. Tapi kita tidak bisa membantahnya, kita kan tidak jadi perempuan. Jadi akhwat itu biasa aja lihat lelaki. Coba menurut Al-Quran gimana? Surat apa? Surat Yusuf ayat 23 sampai 26, Pak. Surat Yusuf ayat 23 sampai 26. Karena panjang terjemahnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia, Yusuf, tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata,
Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Nah, gitu ya. Jadi Siti Zulekha cantik, Nabi Yusuf cakep, cakep sekali. Siti Zulekha sudah punya istri. Astagfirullahaladzim, saya kurang fokus. Siti Zulekha sudah bersuami, ngajak ke kamar. Ada tipu daya setan yang membuat Yusuf juga tertarik. Tapi Allah memberikan perlindungan, boleh jadi diantaranya dengan menahan pandangannya. Akhirnya tidak mau dan berlomba lari menuju pintu. Pas dibuka pintu, di luar itu ada suaminya Zulekha. Zulekha mengatakan, ini nih orang laki-laki yang mau menodai. Tapi Yusuf juga tidak merasa salah sampai Allah takdirkan ada seorang yang adil bersaksi. Kalau baju Yusuf robek di depan, berarti Yusuf yang akan berbuat buruk kepada Zulekha. Tapi kalau bajunya yang robek di belakang, berarti Zulekha. Gitu. Zulekha teh wanita. Ya. Nggak apa-apa, mau ngomong apa aja sok ya. Ada terusannya. Lalu Zulekha malu, dikumpulkan ibu-ibu, diberi buah, diberi pisau. Lalu Nabi Yusuf dipanggil lewat. Ada? Nah ini aslinya, takut ditambah-tambah biar akhwat tahu seperti apa aslinya. Kita tidak boleh memojokkan orang lain hadirin, tapi saya lebih percaya ke Al-Quran ya. Dari ayat 30, surat Yusuf dari mulai ayat 30. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah atau tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpersona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Dan istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Tuh, ikhwan, itu fakta ya. Ya, tidak usah panjang lebar, sudah jelas. Sok we akhwat mau ngomong apa aja mangga ya. Kita hargaikan akhwat pemalu untuk mengakui itu ya. Untung wajah kita tidak seperti Nabi Yusuf ya. Kalau enggak luka-luka. Jaga pandangan. Dahlah sekarang mah supaya aman, sudah disiplin jaga pandangan. Terhadap lawan jenis juga jaga pandangan terhadap TV, media yang kira-kira tayangannya akan mengotori hati. Iklan-iklan, rata-rata wanita muda, laki-laki muda, kararasep, garelis, ya leketei, begitulah. Nonton TV sama istri, liatin iklan, yang gebeg lihat istri. Kenapa jadi tua istri ya, berarti nontonnya yang muda-muda. Begitupun sebaliknya lah, udahlah.
tonton yang kira-kira menguatkan iman, jangan yang melemahkan iman. Juga HP. Penelitian menunjukkan sekarang ini banyak orang yang kecanduan handphone. Sampai dia merasa gelisah, tidak tenang kalau jauh dari handphone. Orang yang kecanduan itu tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi tidak terkendali, itu sudah kecanduan. Ada juga yang berlebihan, terus saja tidak bisa jauh dari HP. Ada yang tiap 15 detik sekali refleks. Ada orang yang memang tidak pernah bisa jauh dari HP. Dan HP-nya itu tidak satu. Saku depan, saku belakang, di tas. Seperti magazen. Ayo kita teliti berapa banyak waktu kita. Bandingkan dengan Al-Quran yang kita baca. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Kita dikit-dikit HP, WA. Ada caranya supaya mulai tidak kecanduan. Satu, jangan ada notifikasinya, jangan ada bunyi-bunyiannya, alarmnya, tanda-tanda. Kecuali yang sangat penting ya. Yang kedua, harus ada kedisiplinan. Kalau saya juga sedang berusaha ini, kalau ketemu anak, ketemu keluarga, sedang rapat, sedang makan, ketemu orang tua, kita coba. Saya juga akan lebih disiplin sesudah ini. Simpan sajalah, disilentkan. Kalau mau tidur jangan pernah dekat dengan badan, dia akan terus ngopepang, ya kan? Jam 1 itu ngopepang. Mau apa? Kecuali dokter penting atau panglima atau presiden yang memutuskan negara dalam keadaan genting, siapa kita yang kita mati saja, orang nggak ada yang ambil pusing. Jangan alarm pakai HP karena akan terus dipegang. Alarm. Mau tidur pindahkan, jauhkan. Rusak tuh. Dekat dengan anak, jauhkan. Hadirin, kita harus punya keberanian untuk menilai sampai sejauh mana mata kita ini dipengaruhi oleh HP kita. Benar? Kalau kita tidak berani, nanti ngaji kita sedikit. Apalagi ngaji pakai HP. Yasin. 1 jam. Ayatnya cukup 1, Yasin. Kalau sudah terlalu banyak grup, ganti nomor lah. Harus punya keberanian. Hadirin sekalian, apalagi kita coba akrabkan dengan Al-Quran. Al-Qurannya juga kalau bisa Al-Quran pegangan pribadi ya. Beda rasanya tuh punya Al-Quran pribadi itu. Tidak sepenuhnya salah pakai HP, tapi ya banyak godaannya. Tidaklah Al-Quran menyentuh sesuatu, ada pada sesuatu kecuali menjadikannya terbaik. Malaikat Jibril yang menjadi penyampai Al-Quran, menjadi Ruhul Amin, malaikat terbaik, termulia. Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah, Al-Quran, jadi Nabi terbaik, Rasul paling mulia. Umat Muhammad SAW, jadi kuntum khair ummah. Bulan Ramadan, bulan terbaik, karena bulan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar, jadi malam terbaik, karena malam turunnya Al-Quran. Mata yang dipenuhi senang dengan membaca ayat-ayat Allah akan jadi mata terbaik. Hati yang di hatinya banyak sekali ingat kepada Al-Quran, tuntunan Allah, jadi hati terbaik. Demikian pula hari-hari yang kita jalani akan jadi hari-hari terbaik kalau kita penuhi dengan Al-Quran.
bukan dipenuhi dengan WA. Kepada Rawe, tahu Rawe, Ratu WA dengan Raja WA. Siap ini, harus punya keberanian. Ayo, disiplin hadirin. Kemudian telinga juga harus mulai kita waspadai ini. Yang bicara dan yang mendengar sama dosanya kalau maksiat. Sudahlah, yang suka banyak mendengar kata-kata sia-sia, omongan sia-sia, rugi. Waktu itu sangat berharga. Apalagi yang suka mendengar kata-kata gibah, fitnah, itu sangat mengotori hati. Tidak sengaja saja kita mendengar keburukan orang lain, kita cenderung percaya tuh. Oh, si itu teh loba hutang. Gaya sih gaya hutang wungkul. Padahal cuman isu. Eta teh cicilan. Setiap kali kita mendengar ada yang pakai jilbab, itu kan baru 2 minggu pakai. Oh, 2 minggu jadi kepikiran. Makin banyak aib kejelekan orang yang kita dengar, itu mudah sekali bagi kita mempengaruhi hati. Betul? Stop nyari-nyari, tidak usah ingin tahu. Dia ngomong apa sih? Mau apa? Kalau ada yang ngomong tidak enak, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Si eta teh ngomongin terus di belakang. Shh, siapa tahu dia tidak sengaja. Disengaja. Saya lihat dari wajahnya, serius. Mungkin dia sudah berubah pikirannya. Belum berubah. Kan barusan ngomongnya juga. Mungkin sudah lupa. Enggak lupa sama sekali. Dia ingat. Ya sudahlah. Mulut dia, tanggung jawab dia. Mau ngapain saya capek-capek. Tanggung jawab saya adalah menjaga hati saya. Dan rezeki saya tidak tergantung mulut dia. Tapi dia menghina. Ya sudah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau omongannya benar kita ke bawah benar. Kalau omongannya salah diampuni Allah. Mau ngapain kita capek-capek ngedengerin omongan orang kalau itu tidak manfaat, benar? Sakit hati itu menderita sendiri, dendam itu menderita sendiri, tidak ada yang bisa dilakukan menjadi kebaikan dengan dendam selain merusak diri. Tidur jadi susah, makan jadi nggak enak, dongkol, capek. Dah, kekayaan kita hati kita. Jangan mau dengar. Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati kalau dengar omongan yang menyakitkan? Mau tahu? Jangan dengar. Serius. Ini serius hadirin. Dulu ya zaman AA dihina, kalau AA dengar penghinaan nggak enak ke hati, caranya matiin, beres, diam dia. Itu TV bungkem langsung sesudah dimatikan. Twitter yang menghina, delete, udah. Gak ngomong apa-apa lagi. Ada yang ngirim SMS, blok, cicing manehna ya. Udahlah hadirin, sayangi hati kita. Jangan dengar. Termasuk kira-kira lagu-lagu yang tidak ada manfaat. Ngitungnya begini, bagaimana kalau saya mati pas dengar lagu ini? Itu lagu Titanic ya. Sumbang. Terus mati atau lagu dangdut apalah yang ngeres-ngeres ya nggak. Kubayang mati kan rugi. Dah, mending Quran, sholawat, Asmaul Husna, benar? Caranya gini, bagaimana kalau saya mati ketika dengar ini? Kira-kira husnul khotimah atau tidak? Makanya naik mobil, di mobil nyalakan. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada yang memberikan CD Murotal Quran dengan terjemah. Masya Allah, ini Murotal Qurannya saja sudah enak didengar. Karena saya belum paham bahasa Arab yang baik, yang lengkap, maka saya terbantu dengan terjemah. Enak hadirin. Seru seperti barusan, ya kan? Dengan terjemah itu seru tidak? Kan tidak semua orang memahami ayat itu. Bayangkan kalau Bandung, Jakarta 4 jam, 2,5 jam dipakai terjemah, waduh Masya Allah tuh.
Udah murotal dan terjemah. Seru, banyak pelajaran. Mati, insya Allah husnul khotimah. Begitulah. Silakan simak ayat tentang telinga. Surat Fussilat ayat 22. Surat Fussilat adalah surat ke 41. 41 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Semuanya nanti bersaksi. Mata, telinga, kulit, gak bisa lari kita. Udah hadirin, bagi pecinta musik-musik, lagu-lagu yang tidak ada menambah iman, ganti saja dengan yang nambah iman, benar? Yang naik pesawat, naik kereta, naik bus, yang suka pakai headset, ganti dengan yang manfaat, murojaah, Quran, hafal, siapa tahu mati. Yang di rumah susah tidur, jangan pakai lagu lah, mending pakai ngaji saja. Bisi mati lagi tidur. Kan kalau orang tertidur dalam keadaan zikir, insya Allah sepanjang tidur dianggap zikir. Ya kan? Ayo, mau punya hati bersih? Atau jangan salah masuk. Ya. Mulut. Sekarang saum bicara. Bicara tuh cuma dua pilihannya, falyaqul khairon aw liyasmut. Cuma dua. Allah ciptakan mulut ini, yang paling penting tugas mulut ini adalah zikrullah, menyebut nama Allah. Mulut ini juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang ke jalan Allah dan mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Itu tugas utama mulut. Berkata yang baik. Selebihnya diam, jangan bunyi. Jadi keterampilan kita tuh dua dalam menggunakan mulut ini, berbicara baik dan keterampilan diam. Kalau yakin ini manfaat, yakin benar, yakin tidak menyakiti, bunyi. Kalau belum yakin, stop, jangan bunyi. Saum bicara, tidak perlu banyak bicara kecuali yang manfaat. Perlukah ngobrol? Boleh ngobrol. Kalau baik. Kalau tidak baik, diam. Rasakan bedanya hadirin. Jauh lebih tenang hati ini dengan tidak banyak bicara yang tidak manfaat. Makin banyak bicara, makin sangat berpeluang terpleset kata-kata kita. Makin banyak terpleset, makin banyak dosa. Makin banyak dosa, banyak bencana akan menimpa kita. Ada seseorang kepala daerah, hanya beberapa patah kata, pletot, masuk penjara, benar. Tapi di dalam ilmu plesetan ya hadirin, biasanya oleh Allah dibukanya seseorang dalam berbuat dosa karena sering. Seperti yang mati karena minum oplosan, itu pasti sering tuh mabuknya. Karena kalau orang berbuat dosa, khususnya umat Islam, sekali dua kali, itu biasanya ditutupi oleh Allah. Diberi kesempatan tobat. Ini buktinya yang hadir ini
Ini kan bukan orang-orang tanpa dosa, benar? Shh. Betul? Termasuk yang ceramah ini. Saudara mau datang ke sini jauh-jauh karena saudara tidak tahu dosa saya. Hah? Kenapa saudara tidak tahu? Karena Allah nutupin. Ada sih yang tahu sedikit ya. Tapi sedikit banget. Itu juga nggak mau datang ya. Ya teman SMA saya ada yang nggak mau datang, tahu modal si gimana nyaho orang gitu. Padahal SMA sudah saya tobatin. Hadirin, hati-hati. Kita dihormati orang karena Allah nutupin aib. Nah kalau kita terus maksiat lagi, Allah kan melihat. Nah biasanya kata Ibnu Umar dua ujungnya. Satu dibuka oleh Allah tuh sehingga kebuka aibnya, atau mati su'ul khotimah. Itu yang zina ketahuan tersebar itu enggak sekali tuh. Dia sering zina lagi dan Allah pasti melihat. Dibuka. Makanya hati-hati nih. Kenapa jadi tegang begini ha? Yang maksiat buka, yang suka gibah buka. Makanya kalau kita tergelincir berbuat dosa dan tidak diketahui orang, jangan merasa aman. Ini kita lagi nunggu dibuka. Dengar ya, tidak ada orang yang jago, ahli, berkemampuan untuk menutupi. Tidak ada. Yang ada tuh cuma satu, Allah belum membuka. Cuman itu saja. Dengan segala strategi, itu strategi kita nggak ada apa-apanya bagi Allah. Dia punya HP-nya banyak maksiatnya, dia pakai password dan sebagainya. Gampang. Tinggal kepleset, naik motor, jatuh HP-nya, kebuka, tersebar. Benar? Langsung ingat HP masing-masing. Hapus. Oh iya, kalau berulang-ulang, kan ada yang solehnya di depan orang. Baik bicara agama, tapi ketika sendirian di kamar, kebetulan ada wifi yang bagus, gratis, udah browsing. Ini sangat mudah bagi Allah membukanya. Kalau terus berulang-ulang dan pasti Allah lihat apa yang dia lakukan. Mudah saja bagi Allah membuka. Nah, termasuk orang yang banyak bicara. Nanti kepleset bicara kita jadi aib, jadi musibah. Nah, jangan terlalu tertarik ngobrol. Kecuali obrolan yang jadi zikrullah. Nah, jangan kebanyakan ngomong, secukupnya. Hari AA ngomong terus. Hadirin saya lagi ceramah. Masa saya diam terus di sini ya? Saudara diam, saya diam. Apa jadinya majelis ini? Kalaupun ngobrol, hati-hati. Dalam ngobrol itu suka ditambah-tambah. Suka didramatisir. Wih itu ya waktu kejadian tuh. Api itu membara. Padahal cempor, bohong dia. Berapa banyak yang dilebih-lebihkan, dihebat-hebatkan, didramatisir, seakan gawat. Padahal enggak. Atau bohong, dusta, atau diada-adakan. Dosa selama ngobrol tuh. Belum ujub, pamer, sum'ah. Itu ya waktu saya umroh yang ke-8 kalinya, hilang pahalanya. Aduh itu mau barusan tawaf teh berat. Ini terberat. Dari 9 kali tawaf ini hilang. Gosongnya belum hilang. Capeknya belum hilang. Pahalanya sudah hilang. Itu ya. Waktu saya nyium Hajar Aswad ya. Itu orang-orang tuh minggir semuanya. Bohong. Pasti salah pojok dia. Udah kejepit begitu, saya tertekan. Tiba-tiba ada seorang yang berjanggut, mengulurkan tangan. Aduh,
Kebayangkan malaikat padahal askar itu lihat kita udah cengeng, tapi bohong aja ceritanya itu. Apa yang dicari ini? Cium hajar aswad sunnah, itu pun kalau berkaitan dengan tawaf. Lalu desek-desekannya dosa, sikut sana, sikut sini, apalagi perempuan, kerudung kebuka, ngerawat sini, kena mulut orang, zolim. Nyium juga kena bibirnya, pinggirnya aja, tapi ngakunya dia membalas kecupan saya. Padahal kena besinya. Ini apa? Bohong. Kenapa? Ya itu. Kenapa orang ngobrol sampai kayak gitu? Karena senang untuk pengakuan orang lain. Dianggap hebat, pengalamannya menakjubkan. Karena orang senang dikagumi orang, senang berkedudukan di hati orang, ngomong. Tidak penting hadirin, kita dikagumi orang, diketahui orang, tidak penting. Yang penting mah diterima amal kita, benar? Jangan apalagi nonton sepak bola. Udah gak usah diobrolin, kan sama-sama nonton, mau ngapain lagi? Aing sebel pisan, kacau tah pelatih teh, kaluarkeun ku urang mah. Saudara siapa? Itu ya harusnya kepingin mun kadinya asup tah. Mau ngapain diobrolin, dua-duanya nonton bener. Harusnya udah nonton kan dan ya udah selesai yang mau apa teriak-teriak ke pinggir. Udah nggak kedengaran kita nonton di TV ya. Kalau menonton sepak bola mah zikir hadirin. Ya Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Mana yang bakal menang, mana yang kalah. Sing salabar. Gol kesini syukur maneh ya. Kalian syukur sudah tertulis di Lauh Mahfuz nih. Yang ini sabar ya, kamu bagian pahala sabar. Dah, mau tidur. Penalti, jangan tegang. Enggak usah, nanaon. Saya mah jarang tegang lihat penalti teh. Terserah Allah mau dimasukin atau. Dan kalau takdirnya gol pasti masuk. Itu nonton TV paling enak hadirin yang yakin kepada Lauh Mahfuz. Dah kita jerewet juga nggak mempengaruhi apa-apa. Halo? Lihat bagaimana Allah. Orang lari sana sini dengan otot yang dibuat oleh Allah. Jantung didetakkan. Adrenalin meningkat, badan panas oleh Allah dari pori-pori yang dikeluarkan keringat supaya dingin. Ada sliding, ada loncat. Itu kan luar biasa setiap detik tuh Allah mengurus tubuh setiap pemain. Gitu nonton sepak bola. Jadi jangan, aduh mana sih ngelawan gelut, nanaonan. Masa berantem gitu, harus punya cara baru dalam nonton tuh ya. Tapi rame tuh kalau disetel hadirin. Kalau ingin aman mah matiin TV-nya. Mending tahajud, betul? Saya nggak nganjurin saudara sibuk terus dengan sepak bola. Sekali-kali mungkin boleh, tapi jangan sampai melalaikan ibadah. Bisa mati di lapangan sepak bola. Silakan. Surat Al-Isra ayat 53 dan surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innash syaitana yanzaghu bainahum innash syaitana kana lil insani 'aduwwan mubina. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dan katakanlah kepada hambaku,
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau yang benar saja. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Tuh begitu hadirin. Bicara mah tidak perlu dikagumi orang lain. Tidak perlu ingin kelihatan hebat, berpengalaman, nggak perlu. Bicara perlu, manfaat bicara secukupnya. Ayo, apalagi? Ya, kita harus mulai memeriksa siapa yang mendominasi hati kita. Kita harus mulai melepaskan ilah-ilah atau alihah Tuhan-Tuhan yang melekat di hati. Ini serius hadirin, karena kalau kita ada sesuatu yang mendominasi, kita cenderung mengabdi kepada dia. Yang berupa benda, hati-hati bagi perokok. Perokok itu bisa jadi Tuhannya itu, tanpa disadari. Orang yang kecanduan, kehilangan kendali pada dirinya, sibuk memikirkan rokok, ingin selalu dekat dengan rokok, takut jauh dari rokok, mau berkorban apapun untuk rokok, rokok. Nah itu sudah bisa menjadi diperbudak oleh rokok. Kesempatan ini, kemarin santri siap guna angkatan 35, mungkin dengar di radio, mengapa saudara ikut latihan? Karena saya ingin lepas dari kecanduan rokok. Berlatih di sana, dan ketika selesai latihan, apa yang paling mengharukan? Tidak ada hadiah terindah bagi istri saya selain saya berhenti merokok gitu. Kata istrinya, bagaimana perasaannya suami sudah selesai latihan? Luar biasa, saya terkesan sekali karena suami saya berhenti merokok. Bayangkan itu. Ini rekan-rekan kesempatan emas. Kita minta ke Allah bebas dari yang memperbudak diri kita. Sepakat? Keinginan-keinginan, dah lah. Kata bahasa Sunda, tong loba kahayang jang. Duit teu boga, modal teu aya. Bukan tidak boleh punya keinginan, jangan diperbudak oleh keinginan. Kalau punya ingin, tahan, sampai katakan perlu atau tidak. Pengen ganti air logi? Tanya, mau apa? Hah? Itu air logi canggih, kecepatannya gimana? Sama. Angkanya tetap 12. Ya enggak, baiklah, beres. Iya kan? Perlukah jam 1,5 miliar? Pasti nggak perlu, siapa yang mau ya. Daripada kena tiang, lebih baik yang ada. Ini serius hadirin. Sepatu, perlukah sepatu yang sangat mahal? Apa keperluannya? Sepatu kita makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Itu rumus. Siapa yang paling gelisah di sini? Pasti yang paling mahal sepatunya. Mahal, bagus, baru, dan belum lunas. Nyiksa. Oh, serius. Kalau punya barang bagus, kecenderungan kita mau pamer. Iya kan? Coba punya jam bagus, jam seberapa? Kenapa tidak dilihat sendiri? Bukan tidak boleh punya gelang. Coba yang punya gelang bagus, ukur gerakan tangannya normal enggak kan? Rekamarana, kenapa bertanya? Boleh saya bertanya? Silakan, kita tidak boleh suudon ya. Tapi perlukah? Ingin atau perlu? Ganti HP. Perlukah yang sangat canggih? Perlukah merek terbaik? Makanya juga nggak ngerti. Hebat hadirin kalau kita sudah bisa nahan keinginan sehingga tidak diperbudak keinginan. Latih itu. Makin ingin tahan, karena makin ingin itu makin nafsu.
Tahan saja, tenang. Sampai yakin, ini perlu tidak ya Allah, perlu tidak. Juga saudara kalau jatuh cinta, makin cinta ke seseorang, tahan. Pertama, dia belum tentu jodoh. Yang kedua, tapi dia cocok dengan kriteria saya. Dia pas, wajah ngepas, rezeki ngepas, pokoknya saya udah mau sama dia. Tapi kan masalahnya bukan kita mau sama dia. Dia mau enggak sama saudara? Sekarang kita udah stakar kebek ngepas. Tapi dia maunya mau lari aja lihat kita. Istighfar hadirin. Makin ngebet, tahan. Nah sekarang mulai lihat barang-barang. Tidak boleh ada yang melekat. Karena kalau udah melekat, nyiksa. Betul? Lihat barang-barang tuh biasa aja. Ini titipan Allah. Ingat ilmu tukang parkir, walaupun banyak mobil, tidak sombong. Ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Ya kan? Pernah lihat tukang parkir di sini yang nelangsa gitu. Aduh, enggak tuh hare-hare mana. Tidak ada kelukaan di hatinya. Padahal mobil yang paling bagus diambil, tenang, malah tenang. Mobil yang bagus diambil karena takut kecodet. Hadirin, ayo latih untuk menghilangkan kemelekatan. Ke benda enggak ada. Yang bagus-bagus sudah siap aja. Malah kalau bisa yang bagus-bagus mah sedekahkan aja lah. Yang paling takut hilang, takut rusak, lepasin. Sedekahkan. Saudara jangan lihat barang-barang saya. Ini ajamnya kira-kira kamu cicing, tang pipiluan hadirin. Aduh. Ini hadiah hadirin, jangan ikut campur ya. Hadirin, mulai barang-barang tidak boleh melekat di hati. Uang juga jangan melekat ya. Ayolah, jangan ragu-ragu sedekah tuh. Coba latih dari sekarang. 5% dari yang kita dapatkan potong, sedekahkan. Bulan depan suatu saat latih lagi, naik 10%. Potong penghasilan 10%, sedekahkan. Lihat jadi miskin tidak. Tidak miskin juga, naik 20%. Kenapa saudara jadi stres begini? Ini saya lihat dari wajahnya 5% senyum, 10% kayak 20%. Hadirin, ini baru rencana ya. Masa rencana aja kopet ada. Jangan ragu-ragu. Ini ada sebuah keluarga nyebutkan anak terpelit saya, anak saya yang paling kikir itu bukan keluarga kami, ada sebuah keluarga. Ini anak saya yang paling kikir. Ternyata yang paling kikir itu yang sedekahnya 25% dari hartanya. Ada yang 50%, ada yang 75%. Ya kalau kita belum sanggup mah tuh harus ada bedanya. Sepakat? Keluarkan barang-barang yang gak kepake. Keluarkan. Coba. Di rumah tidak dipakai baju, sepatu, bersihkan ke laundry supaya bagus. Masukin kantong plastik, sarung atau apa. Kasihkan. Bagi kita dia jelek. Bagi yang enggak punya itu yang terbaik. Panci-panci jelek di rumah yang petot, dekok. Itu dekok menurut kita. Bagi rumah tangga yang baru nikah tidak punya panci, itu panci idaman. Jublek idaman. Serius. Makanya barang-barang tuh keluarin. Sepatu atau apa, bersihkan. Nih sekarang nih, minggu-minggu ini. Rasakan nikmatnya memberi. Kita sekarang senangnya diberi. Enak itu enak semu kalau diberi. Yang lebih enak itu memberi. Dan yang paling enak memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Ayo periksa barang-barang yang tidak ada manfaatnya, yang hanya ngeberat-beratin hisab. Lihat tuh di SMM yang paling lama
di tempat pembayaran yang paling banyak belanjaannya, benar? Di akhirat nanti yang paling banyak barangnya, paling lama hisabnya. Kenapa mikir gini? Tahu tidak, kalau saudara mau ngasih jangan kelamaan mikir, suka nggak jadi. Beberapa ibu-ibu yang di lemarinya banyak baju, saya harus sedekahkan. Ini tapi ini aduh warnanya udah nggak ada lagi. Yang ini kenangan indah, nostalgia ya. Ya rendaan atas yang mulai ada rendaan, no iya kom modelnya paling mutakhir. Tutup lagi. Baru akan sadar kalau Allah mengutus tikus ya. Digegelan. Ayo. Tongkopet ya. Teruskan. Ayo sekarang mulai kemelekatan ke istri, ke suami, ke anak. Harus dilatih. Bilang gini sama keluarga teh. Suami yang sukses adalah suami yang berhasil mendidik istrinya untuk tidak terlalu cinta kepada dirinya. Tapi cinta kepada penciptanya. Sukses tak? Karena seorang istri tidak akan bahagia kalau mencintai suami lebih daripada mencintai penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tugas lelaki itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka teh, jangan musyrik. Ayo, jangan dibiasakan rumah tangga teh terlalu sering WA, ya enggak? Pak, sedih mana? Sedang apa? Terus setengah jam sekali. Eta teh patroli hadirin. Itu teh pengawasan. Udah Bu, jangan kebanyakan nge-WA, mending kene banyakan doa. Dan enggak ngepek Bu, suami teh banyak akalnya ya. Kenapa kata begitu? Yang lebih ngepek mah doa. Doa mah ngandelin Allah, WA mah ngandelin jempol. Ingat ke suami, titip ya Allah, suami saya ilmunya terbatas, ibadahnya juga terbatas, tapi karuniamu tidak terbatas. Itu lebih ngejaga daripada tiap ingat suami, ingat WA, telepon lagi, Pak kenapa tadi contreng biru 2 nggak dibalas? Hah? Setuju? Mulai hilangkan. Ini yang belum nikah gini mah apa lagi? Yang bobogohan, putuskan. Saya baru nyambung ke sini teh syukuran nyambung. Udah pulang dari sini putus. Kenapa ketemunya gitu? Nggak boleh nunjuk orang lain. Berani nggak? Nggak ada yang berani. Ikhwan akhwat, ini serius ya. Yang punya pacar atau kawan dekat, berani ngomong, tenang, jodoh mah Allah yang ngatur. Kita masih sama-sama TK, terlalu jauh untuk membicarakan masalah pernikahan. Itu kemelekatan hati harus kita waspadai. Karena itu benar-benar bisa mencuri waktu untuk dengan Allah jadi lewat dengan dia. Memang mujahadah hadirin. Segitu saja dulu. Doakan supaya saya teh rezekinya bukan kaya, saya mah tidak pengen kaya. Yang penting mah cukup ya. Mau membagikan Quran 1 juta gratis cukup. Ya kan? Perlu kaya tidak? Saya ngerti saudara ingin kaya ya. Yang perlu mah hidup mah bukan kaya, bukan banyak, tapi cukup. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat sekolah, cukup. Buat beli rumah baru, cukup. Beli mobil lagi, cukup. Buat ke Mekah, buat sedekah, naon kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah, dasar pengen.
kaya lagi. Terserah saudara lah. Rekan-rekan terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah